berarti habis panas-panas langsung belajar kimia. Mantap ya. Oke. Pada hadir semua nggak ya sekarang? Atau hari ini ada yang lagi sakit terus nggak hadir? Berarti sudah semua hadir ya. Alhamdulillah tidak ada yang izin hari ini. Oke, sebelum mulai pembelajaran, kalau baiknya kita berdoa dulu ya. Di sini siapa KM-nya? Erika. Boleh Erika pimpin doa dulu. Jadi sebelum mulai belajar, baiknya kita berdoa terlebih dahulu di dalam hati. Mulai. Selesai. Alhamdulillah sudah saya berdoa. Nadia sudah selesai berdoa. Kirain ngantuk. Oh iya, apa kabar semuanya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke, pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai endoterm dan exotherm. Nah, di pertemuan kali ini kita belajar endoterm dan exothermnya ini akan sambil praktikum. Sudah pada tahu kan ya? Nah, makanya kalian juga udah pada pakai jas lab semua. Bagus, berarti sudah siap melaksanakan praktikum. Sudah. Nah, sebelum kita belajar mengenai endoterm dan exotherm ini, ada dua konsep yang harus kalian kuasai. Yang pertama, konsep hukum kekekalan energi, dan yang kedua, konsep sistem dan lingkungan. Video YouTube yang Ibu bagikan linknya di Google Classroom sudah ditonton? Sudah. Oke. Kalau sudah ditonton berarti sudah ingat kembali ya tentang hukum kekekalan energi dan juga sistem dan lingkungan. Ada yang mau menjelaskan bagaimana sih bunyi hukum kekekalan energi itu? Ada yang tahu? Oh, Nabila tunjuk tangan. Baik, Nabila gimana nih hukum kekekalan energi? Itu bunyinya energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Tetapi Energi dapat berubah dari energi satu ke energi lain. Oke, give applause to Nabila. Sekarang ada yang bisa menjelaskan apa itu sistem dan apa itu lingkungan selain Nabila. Berarti anak poin cuma baru Nabila nih. Oke, Nur Siva. Boleh Nur Siva gimana? Kalau sistem itu tempat berlangsungnya suatu reaksi. Kalau misalnya lingkungan itu berarti segala sesuatu yang ada di dalam sistem. Oke, betul. Give applause to Nur Siva. Berarti kalau udah ada yang bisa jawab, Ibu anggap semua dari kalian sudah paham ya tentang dua konsep ini. Nah, kita belajar kali itu ada goalsnya. Pasti setiap belajar ada goalsnya ya. Atau ada tujuan pembelajarannya. Yang pertama dari aspek pengetahuannya, kalian itu diharapkan dapat mengidentifikasi proses yang terjadi secara endoterm dan exotherm dalam kehidupan sehari-hari. Juga dapat membedakan proses yang terjadi nanti secara exotherm dan secara endoterm. Secara sikap, peserta didik diharapkan untuk dapat mengamalkan sifat bekerja sama, jujur, bertanggung jawab, disiplin selama proses pembelajaran. Lalu yang terakhir, mengenai keterampilan. Karena kita sekarang praktikum, maka keterampilan yang diharapkan adalah dapat melakukan percobaan mengenai endoterm dan exotherm dengan terampil. Oke. Harapkan goals ini nanti tercapai ya di akhir pembelajaran kita. Nah, sudahkah kalian duduk berkelompok? Sudah. Berarti kalau sudah berkelompok dan sudah pakai jas lab, artinya sudah siap untuk memulai pembelajaran. Oke, memulai praktikum. Nah, pernahkah kalian mendengar tentang endoterm dan exotherm? Ada yang pernah dengar nggak? Ada yang pernah, ada yang enggak pasti ya. Siapa yang belum pernah dengar? Cung. Tadi bingung. Oke, gak apa-apa. Karena sekarang kita baru mau belajar tentang endoterm dan exotherm. Iya. Sip. Nah, sebelumnya nih ada dua contoh tentang endoterm
itu dianjurkan untuk meminum adem sari. Ada yang tahu? Ya ada. Berarti rasanya biar menyegarkan. Berarti rasanya adem sari itu apa? Dingin ya. Betul. Nah, dari dua contoh ini, teman-teman ada yang bisa ada yang mau bertanya nggak kira-kira apa sih endoterm exoterm? Kok dicontohinnya pakai ini gitu? Terus yang mana sih yang endoterm, yang mana exoterm? Ini satunya adalah endoterm, yang satunya adalah exoterm. Ada yang mau bertanya tentang materinya dulu sebelum kita masuk dari dua contoh ini? Gimana? Diskusinya boleh dikencingin, mungkin ada yang mau angkat tangan mau tanya apa? Aku tapi belum tentu benar atau kata salah. Gimana? Bertanya aja, ini kan kita bertanya. Kalau exo berarti kalau ada contoh ibu yang powder bukan? Yang ini yang washing powder. Ya. Berapa Yang ada yang adem sari. larutan adem sari. Berarti pertanyaannya adalah bagaimana cara Alia bisa tahu tadi kenapa yang satu exoterm satu endoterm? Betul nggak? Ada lagi pertanyaan lain yang aneh gitu tentang reaksi ini? Tentang endoterm exoterm ini? Apa yang membedakan keduanya? Apa yang membedakan keduanya? Oke. Nah, nanti pertanyaan-pertanyaan kalian boleh dituliskan di LKPD ya. Oh iya, ini LKPD-nya lebih bagikan. Dibagikan dulu. Ini buat kelompok 1, ini buat kelompok 2. Terima kasih. Oke. Boleh ditulis ya, Bu? Boleh ditulis ya. Ditulis pertanyaan-pertanyaannya tadi di LKPD. Nah, bagaimana hipotesis awalnya? Anak-anak ada yang tahu nggak gimana tadi cara Alia membedakan reaksi endoterm dan exoterm? Gak apa-apa, ini jawabannya cuma sementara aja, jadi selanjutnya gak apa-apa. Yuk, Dilihat dari satu panas dan satu dingin. dilihat dari yang panas dan dingin, berarti apanya itu? Suhunya. Betul ya, Nusyifah. Oke, itu adalah hipotesis awalnya ya. Boleh dituliskan nanti di LKPD. Apakah jawaban Nusyifah ini betul atau salah? Let's find out dengan melakukan praktikum. Coba ambil dulu ya alat dan bahannya. Ini di sini nanti ada 4 bahan. 2 bahan adalah bahan yang kalian gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang 2-nya lagi adalah bahan yang chemical sifatnya atau bahan yang biasanya digunakan di lab. Kelompok 2 mendapatkan bahan di kehidupan sehari-hari ya. Ini. Oke. Bahaya apa enggak? Ini enggak akan bahaya karena teman-teman udah pakai safety lab just lab ya. Ini ada tabung reaksinya. Nah, ini bahannya. Ibu kenalin dulu yang pertama ada yang kedua ada yang kedua ada natrium hidroksida. Ini gelas kimia boleh digunakan untuk menampung air buangannya ya. Sip. Gimana cara percobaannya? Boleh dilihat di langkah kerjanya ya. Di LKPD ada langkah kerjanya. Untuk air buangannya atau gelasnya nanti boleh dibuang ke gelas kimia. Gimana jadi percobaannya gampang nggak sih? Kita cuma melarutkannya di tabung reaksi. Untuk banyaknya seberapa banyak itu bisa dilihat di LKPD ya. Ini LKPD isunya. Dan airnya berapa volumenya bisa dilihat juga di LKPD, disesuaikan ya. Kalau ada yang bingung boleh langsung angkat tangan ya, biar ibu bantuin nanti. Ya, gelas vanila. Gelas kakula. Sambil dipegang ya teman-teman tabung reaksinya udah iya dirasain apakah dia dingin, apakah dia panas. Sambil dilarutkan, Ibu ini buat taruh sini. boleh nanti dikasih lagi yang baru.
Takut karena apa gitu? Takut jas labnya kotor? Iya, nanti diomelin mama. Kamu jas labnya kan begitu. Makanya nyuci sendiri pakai deterjen bubuk tadi kan? Enggak, ini gimana nanti ya? Nggak baca ya? Makanya bawa keluar deh. Bisa ini. Wow. Gimana rasanya? Katanya harus Dingin ya Kak. rasanya. Oh gitu. Iya, Seru deh. Ayo. Kebanyakan. Yang pakai chemical, hati-hati tumpah ya. Iya, Ibu. Stop. Oh, udah. Ini alasnya. Kita rasain. Dirasakannya oleh tangannya, jangan oleh jari. Nanti kalau boleh diminum, Ibu. Iya, jangan diminum. Dan lain boleh Kamu diminum. rasain ya, Naila? Sambil dirasakan. Mama sampai hati aku sampai panas sih. Panas banget. Panas banget. Oh, Udah banget. Ya, dimatiin ya nih. Panas. Panas. Wow. Ada putih-putihnya. Panas. Belum lama. Panas? Pakai Kita satu tembakin batu deterjen. Panas ya kalau ada gimana ya Kak? dingin banget. Dingin banget. Oh, Dingin iya, banget. iya. Gimana? Yang ada di Paling nggak terlalu dingin, sedingin sikap dia ya? Iya. Oke. Kamu kayak semua ya. Oke. Kalau udah pada dirasakan, boleh ditulis pengamatannya di depan yuk teman-teman, siapa mau Ayo, Kak, yang ayo, Kak. Ayo, Ya, itu. Erika namanya tahu nggak? ini Karena seminggu kemarin Ini coba. sambil dibawa. Oke, hati-hati jatuh ya. Aku ingat tentang Boleh bareng-bareng ke depannya. Isi aja. Ibu ini langsung diisi atau nanti? Boleh langsung diisi, tapi nanti dikumpulkannya di ini di Google Classroom. Baik. KPD-nya nanti di scan, di-upload di Google Classroom ya. Ibu ini di Ya, ini diinin aja. boleh diisi. Iya, ya, isi. Untuk dia KPD pengamatannya isi dulu yang punya kalian, terus langsung ditulis yang teman kelompok lainnya setelah lihat dari papan tulis. Mungkin pengamatannya boleh kayak panas apa enggaknya gitu aja ya. Disebutkan oleh air. Gak apa-apa. Dingin, sip. Makasih kelompok 1 Nabila dengan yang ini. Keren. Kamu sambil nulis pengamatannya? Ada es. Boleh kita tambahin seperti es. Apa? Bisa. Oh ya. Oke. Dingin seperti es, bukan seperti sikap dia ya berarti. Panas seperti neraka. Erika mau boleh berbicara. Oke. Nih di sini udah ada pengamatannya. So, mari kita diskusikan. Apa itu reaksi? Apa itu endoterm dan apa itu exoterm? Oh, ini yang saya bisa. Nah, apa yang kalian rasakan ketika melarutkan deterjen bubuk dengan NaOH? Panas. Panas ya, di sini juga udah ada. Katanya kalau natrium hidroksida dengan deterjen itu dihasilkan rasa panas. Kemudian berarti yang dirasakan oleh kalian itu apanya? Yang dipegang adalah tabung reaksinya. Berarti tabung reaksinya ini berperan sebagai apa nih kira-kira? Ayo kita identifikasi dulu. Kira-kira yang menjadi sistem apanya nih? Larutannya. Larutannya berarti yang menjadi lingkungan adalah Tabung reaksi. Nah, betul. Berarti ketika tabung reaksinya dirasa panas, tabung reaksinya itu dia menyerap apa ya dari sistem kira-kira dari apa? Ya, dia menyerap panas atau kalor dari sistem atau larutannya ya.
dan ke lingkungan. Ya, kalornya berpindah dari sistem ke lingkungan, betul kata Nabila. Maka proses pelarutannya ini terjadi secara kenapa exotherm? Karena X gitu ya keluar, berarti dia mengeluarkan panas dari sistem lingkungan. Oke, betul ya peristiwa exotherm. Tepuk tangan. Selanjutnya, apa yang kalian rasakan ketika sedang melarutkan adem sari dan kalium iodida? Dingin. Berarti kalornya bagaimana? Panasnya bagaimana? Ya, berarti lingkungan itu sebelumnya dia punya kalor nih. Terus dia jadi dingin. Berarti kalornya diapakan? Dilepaskan, diserap oleh sistem. Oleh karena itu lingkungannya jadi terasa dingin. Dia udah berkurang kalornya. Maka yang terjadi adalah lingkungan melepaskan kalor ke sistem. Peristiwanya terjadi secara exotherm. Oke. Sebelum conclusion dari Ibu, ada yang mau memberikan kesimpulan awal dari kalian dulu? Bagaimana nih berarti? Tadi kan pertanyaan Alia di awal, bagaimana cara membedakan reaksi exotherm dan endotherm? Aku Ibu mau menjawab. Boleh, Alia gimana? Alia membuat pertanyaan Alia. Oke. Yang membedakan antara endotherm dan juga exotherm berarti adalah endotherm itu adalah suatu proses pelepasan kalor dari sistem ke lingkungan. Sedangkan endotherm itu adalah suatu peristiwa pelepasan kalor dari lingkungan ke sistem. Betul ya. Ada lagi yang mau memberikan kesimpulan? Mungkin dari kelompok 1? Sudah cukup. Kalau gitu give applause untuk Ayah. Betul ya. Jadi kesimpulannya teman-teman ya. Endotherm itu merupakan proses yang terjadi dengan kalor yang kalau endotherm kalornya diapakan oleh sistem? Diserap dari lingkungan. Ditandai dengan penurunan suhu pada iya betul. Makanya lingkungannya terasa dingin ya. Sedangkan exotherm merupakan proses dengan kalor yang diapakan oleh sistem ke lingkungan. Sehingga ditandai dengan oleh lingkungan. Ya, kenaikan suhu pada lingkungan ya. Alhamdulillah pembelajaran kita sudah selesai. Nah, gini nih, kalau misalnya kalian udah paham banget, tepuk tangannya yang meriah. Tapi kalau kalian belum paham, kalian tepuk tangannya yang lemes. Gimana? Apakah sudah paham semuanya tentang endotherm dan exotherm? Kayaknya masih lemes. Tangannya. Gak sakit. Alhamdulillah sakitnya udah selesai tanpa ada yang pecah ya. Takutnya kalau lagi sakit kurang fokus. Tapi alhamdulillah sudah pada paham dengan topik. Di sini ada evaluasi yang bisa teman-teman kerjakan. Boleh di scan sekarang. Boleh atau nanti kalian buka linknya di Google Classroom, itu ada linknya. Nanti kerjakannya di rumah aja ya. Deadline-nya minggu depan. Deadline-nya sama dengan deadline pengumpulan LKPD ya. Good job everyone. Makasih banyak ya udah ikut aktif dalam pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat dan tercapai goals-goals kita tadi ya. Thank you so much dan ketemu lagi di pembelajaran kimia selanjutnya. Dadah. Terima kasih Ibu. Oh ya, wassalamualaikum.